SDIT Permata Bunda II Bandar Lampung adalah salah satu sekolah Islam yang ada di kota Bandar Lampung. Sekolah yang berdiri sejak 26 Juni tahun 2010, mulanya dipimpin oleh Supriyatun SPD dan dilanjutkan oleh Dian Agung Setia Eka Putri SPD dari tahun 2012 hingga 2018. Selanjutnya, tonggak kepemimpinan diamanahkan kepada Ahmad Darmanto SSI dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Saat ini, SDIT Permata Bunda II dikepalai oleh Foni Apriyati SPD GR. SDIT Permata Bunda II secara konsisten menunjukkan perkembangannya sehingga dikenal oleh masyarakat luas. Sekolah yang berdiri di tanah seluas 1,8 hektar ini beralamatkan di Jalan Pangeran Emir M. Nur, Gang Karya Muda 2, Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Perkembangan teknologi menuntut sekolah-sekolah di zaman sekarang untuk selalu meningkatkan sumber daya manusianya, tidak terkecuali dengan SDIT Permata Bunda II ini. SDIT Permata Bunda II selalu berupaya meningkatkan mutu proses belajar mengajar agar tercapai lulusan siswa-siswi yang sesuai dengan visi SDIT Permata Bunda II, yaitu Kibes, Qur'ani, berkarakter, dan berprestasi. Selamat datang di SDIT Permata Bunda II Bandar Lampung. SDIT Permata Bunda II merupakan sekolah di Kecamatan Teluk Betung Selatan di bawah naungan Yayasan Darul Hikmah Raja Basa Lampung. Sekolah ini meningkatkan proses pembelajarannya dengan menggunakan kurikulum K13 dan terintegrasi dengan kurikulum kekhasan jaringan sekolah Islam terpadu yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan dengan didukung oleh guru-guru yang berpengalaman, terlatih, dan profesional dalam proses pembelajaran. Saat ini, SDIT Permata Bunda II memiliki 477 siswa dan terbagi menjadi 18 kelas, di mana di setiap jenjang kelas dikelompokkan menjadi 3 rombongan kelas. Untuk menunjang semangat serta kelancaran proses pembelajaran bagi peserta didik, SDIT Permata Bunda II dilengkapi dengan berbagai fasilitas, di antaranya Masjid Arum, lapangan olahraga, laboratorium komputer, laboratorium IPA dan seni, UKS, dan semenjak pandemi hadir, SDIT Permata Bunda II melengkapi fasilitas berupa ruang studio yang menunjang pembelajaran virtual. SDIT Permata Bunda II memiliki visi terwujudnya generasi Qur'ani, berkarakter, dan berprestasi. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang dijalankan di SDIT Permata Bunda II adalah mewujudkan peserta didik yang mampu dan gemar membaca Al-Quran dengan fasih, mewujudkan peserta didik yang mampu menghafal dan memahami Al-Quran dengan benar, mengembangkan program lingkungan sekolah dan keluarga sebagai sarana pembentukan karakter peserta didik, mewujudkan peserta didik yang mampu mengaplikasikan karakter Islami dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkan peserta didik yang memiliki jiwa nasionalis, mewujudkan pembinaan kompetensi peserta didik secara kompetitif, dan memberdayakan potensi kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik. SDIT Permata Bunda II menggunakan kurikulum yang terintegrasi antara kurikulum K13 dan kurikulum kekhasan JSIT. Sehingga lulusan SDIT Permata Bunda II tidak hanya cakap dalam hal kognitif, tapi juga cakap dalam hal afektif dan psikomotorik yang terbingkai dalam nilai-nilai keislaman. Mengapa 3 budaya ini yang diambil? Salat, Quran, dan ramah? Karena 3 budaya ini diusung untuk mewujudkan visi sekolah, di mana landasan yang digunakan dalam melaksanakan budaya ini adalah as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Yang kedua, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah
orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Yang ketiga, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Pendidikan sejatinya adalah upaya terencana untuk mengembangkan seluruh potensi manusia dalam rangka mengubah perilakunya ke arah lebih baik. Tiga budaya yang diusung merupakan implementasi standar kelulusan jaringan sekolah Islam terpadu Indonesia dan implementasi profil pelajar Pancasila yang terdapat pada poin beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. SDIT Permata Bunda II menggulirkan 3 program budaya ini dimulai pada semester genap tahun ajaran 2021-2022. Sekolah ini memulai proses pembiasaan karakter sholat, Quran, dan ramah pada kegiatan orientasi guru dan orang tua. Guru dan orang tua harus memiliki suhu yang sama agar penanaman karakter ini berdampak terhadap siswa. Masa pengenalan lingkungan sekolah merupakan kegiatan pembuka bagi siswa untuk mengenalkan karakter yang akan dibentuk. Kegiatan MPLS ini benar-benar ditujukan agar siswa memiliki pola dan pemahaman yang sama terhadap program dan alur kegiatan yang ada di sekolah. Pada kegiatan MPLS ini, seluruh siswa diberikan pemahaman yang sama terhadap karakter sholat, Quran, dan ramah secara bertahap. Penanaman pemahaman diikuti dengan penyampaian alur atau SOP ketiga karakter tersebut. Majelis pagi yang dilakukan setiap hari senantiasa diisi dengan materi penguatan untuk karakter-karakter tersebut. Majelis siang sebelum pulang sekolah menjadi sarana evaluasi apakah karakter-karakter tersebut dilaksanakan oleh siswa. Dan tidak lupa, guru pun senantiasa memberikan apresiasi bagi siswa yang berhasil menjalankan dan konsisten menjaga karakter tersebut. Dan bagi siswa yang belum optimal, guru tak henti memotivasi setiap hari. Penguatan karakter juga dilakukan di semua kegiatan siswa di sekolah, meliputi kegiatan belajar mengajar, upacara bendera, bina pribadi Islami, pramuka, ekstrakurikuler, dan sebagainya. Untuk memberikan pembekalan dan ajang mengekspresikan diri bagi peserta didik, SDIT Permata Bunda II memberikan berbagai latihan ekstrakurikuler, diantaranya bela diri, sains, robotik, panahan, menggambar mewarnai, futsal, renang, tari, English Club, dan sebagainya. Pembinaan juga diberikan bagi peserta didik yang memiliki keunggulan di bidang pelajaran tertentu, seperti Al-Quran, pendidikan agama Islam, matematika, IPA, IPS, dan seni. Sebuah usaha pastilah akan menghasilkan suatu prestasi. Seperti pepatah, siapa menanam buah pasti akan memetik buahnya. SDIT Permata Bunda II juga sering berpartisipasi dalam kegiatan perlombaan-perlombaan yang diadakan, baik di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rezeki. Alhamdulillah, dengan adanya program budaya sholat, budaya membaca Al-Quran, dan budaya ramah yang diterapkan sekolah SDIT Permata Bunda II ini, diharapkan untuk anak-anak, khususnya untuk Ananda Khalidah Catur Korina ini, bisa membawa perubahan dalam sikap dan perilaku, terutama untuk sholat dengan disiplin, mencintai Al-Quran, ramah, itu bisa sopan dengan orang tua, friendly dengan teman-temannya, welcome dengan sesama, dan peran orang tua untuk mendampingi, untuk mengawasi dan memotivasi. Insya Allah program dari sekolah akan terlaksana dengan baik, dan insya Allah anak-anak akan mengalami perubahan yang positif sehingga membentuk karakter anak-anak menjadi lebih baik. Akhirnya begitu pandangan dari orang tua siswa tentang SDIT Permata Bunda dan harapan-harapan dari orang tua tentunya ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sudati, wali siswa dari Alifia Nurasana Astuti Setiawan, angkatan 3. Alhamdulillah Alifia sekarang ini duduk di SMA kelas 11 dan alhamdulillah karakter yang dibawa dari SD mengikuti sampai sekarang. Contohnya seperti dengan terbiasanya dia sholat, bukan hanya sholat 5 waktu saja, tapi ada sholat duhanya, sholat qiyamul lail, tetap harus didampingi sama orang tua. Lalu membaca Al-Quran. Alhamdulillah buat Ananda Alifia sendiri itu sudah menjadi bagian keseharian membaca Al-Quran dengan tilawah 1 juz. Lalu ramah, jadi membiasakan anak-anak ini ramah. Jadi setiap kita ketemu dengan teman uminya atau teman adiknya gitu kan, biasakan salam. Jadi alhamdulillah sudah terbiasa dari SD sampai sekarang, alhamdulillah. SDIT Permata Bunda II Bandar Lampung, terwujudnya generasi Qurani berkarakter dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah kita berputar-putar terkait masalah yang kita hadapi. Kita masuk ke selanjutnya, tadi udah kita investigasi, kita diskusi juga bersama-sama terkait hasil dan solusi, ya, hasil dan solusinya. Dan ini aksi nyata kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad yang mendapatkan amanah untuk menjaga bumi ya. Kita akan membuat project terkait apa ini kira-kira daur ulang barang-barang yang seperti ini, mungkin kurang begitu bermanfaat di tangan-tangan anak-anak yang kreatif, menjadi lebih bermanfaat dan ada kegunaan yang dirasakan, manfaat yang dirasakan oleh orang-orang lain selain kita. Ya, kita action, kita buat beberapa kelompok ya. Cara berkelompoknya begini aja, kesepakatan berhitung atau Ustadz yang pilih? Yang pilih ya, Ustadz yang menentukan ya. Kalau maunya coba ini ada berapa? Coba berhitung 1 sampai ini sampai selesai. 14. Alhamdulillah 14. Ada 2 orang gak masuk ya untuk hari ini. 2 orang gak masuk. Ya 14 ini berhitung, coba 14. Berhitung sampai 3 coba. Nisa 1 ya. Ini seharusnya berhitungnya berapa? Jadi 3 tadi, kalau jadi 4. Jadi 4 berarti kurangnya 2. Ya, jadi 3 aja. Silakan yang 1 bertemu dengan 1, yang 2 bertemu dengan 2, yang 3 bertemu dengan 3. Ya, silakan. Iya, karena ya itu tadi kita harus bekerja sama ya, Tapi kelompok itu membuat berbeda-beda tentunya ya. Hitungan 3 semua sudah berkumpul dengan kelompoknya. Ini kelompok berapa ini? 2. 1 yang mana 1? Ini 1 ada berapa orang? 4 orang. 5. Kelompok ini ada 4 orang. Kelompok 3 ya? Kelompok 3. Baik, ini kelompok 3, ini kelompok 2, ini kelompok 1. Ini barangnya. Baik, selanjutnya kita akan buat ya ini kan bisa jadi apa saja. Sekarang kalian silakan pikirkan dan dibuat semaksimal mungkin, sebagus mungkin.
menjadi sebuah proyek sebagai bentuk aksi nyata kalian sih, aksi nyata kalian terhadap lingkungan ya, terhadap lingkungan. Nah, demikian silakan dikerjakan ya. Nanti perlu diatasi supaya tidak muncul nama-nama mereknya, diapain? Supaya tidak muncul mereknya, maka diapain nak? Ya, ada yang tahu supaya tidak muncul nama-nama ininya di bagian. Keras banget ya. Tadi alatnya mana? Belum pakai alat. Oh iya. Nah, kekuatan luar biasa. Nah, jadi apa ya kira-kira ini? Coba dipikirkan jadi apa ya? Ya. Ya. Ya, boleh ambil spidol agar dia lebih manis, lebih ciamik lagi, lebih enak, lebih bagus dipandang. Ya. Ini bisa buat alat lipat, bisa nggak alat lipat baju? Ya coba, coba. Ini juga bisa buat alat lipat baju ya. Coba gimana buat alat lipat baju yang mudah, teknologinya, yang terbuat dari kardus. Ini baik, hari ini kita melakukan SOM, Spirit of Morning, sambil melakukan yaitu PPRA, yaitu Pendidikan Pancasila Rahmatan lil Alamin atau Profil Pancasila Rahmatan lil Alamin. Ini bentuk dari kalau di kawasan sih disebut namanya illegal logging ya. Kawasan karena ini di daerah perkotaan, maka tidak bisa disebutkan illegal logging. Namun sebenarnya secara urutan kayu yang harusnya dilestarikan. Kenapa kayu ini kayu jati, yang situ kayu jati, ini kayu jati banyak sekali. Dan ini yang disayangkan di pinggir di pinggir kali. Di pinggir kalinya juga terdapat banyak sampah dan kotoran. Perlu kalian bisa ketahui ya, ini perbuatan manusia. Apa yang akan diberikan oleh orang-orang sekarang untuk masa yang akan mendatang, untuk kehidupan berkelanjutan gitu kan. Kita ini kan belum tahu ke depannya bumi itu seperti apa. Apakah akan baik-baik aja atau kita kebagian oksigen atau tidak. Mungkin kalau kebagian oksigen pun, oksigennya harusnya seperti apa gitu ya. Seperti apa. Ini kegiatan pagi, yaitu Spirit of Morning-nya bermacam-macam. Ada yang sambil berjalan, mentadaburi terkait dengan alam. Ini airnya, sungainya sebenarnya kalau dirawat bisa bagus ya. Tapi ini di tahun 2024 begini. Kita nggak bisa bayangkan tahun 2030 seperti apa yang akan kita lihat di sungai ini. Sekarang sungainya sudah kotor. Padahal ini kalau disaring dengan saringan yang bagus di atasnya,
airnya bisa dimanfaatkan. Bisa manfaatkan buat kolam. Ya. Nah, itu dia. Apa yang harus kalian lakukan terhadap masa depan ketika melihat seperti ini? Hah? Apa? Dijaga untuk apa? Untuk hidup berkelanjutan. Karena hidup akan berlanjut. Kita mesti mempunyai anak dan keturunan. Ya. Siap untuk membuat proyek sehingga tidak banyak lagi sampah-sampah yang masuk ke sungai seperti ini. Kayak gini proyek, bisa nggak dibuat proyek kira-kira? Nah itu yang dikasih batu sama Hanan, bisa nggak dibuat proyek apa itu? Bisa bikin kolam, bikin bendungan biar ini aliran makin gede. Itu ketika masuk ke bumi tidak akan bisa diurai oleh bumi. Seperti itu ya. Paham? Paham Tom? Paham Tom? Baik. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti perkembangan gaya hidup berkelanjutan untuk menjaga alam semesta ini sebagai rahmat bagi alam ini. Kita lanjutkan investigasi selanjutnya kebiasaan manusia yang ada di bumi terhadap alam dan kehidupan yang berkelanjutan. Salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dulunya bekas kolam ya, tapi ya perilaku manusia nih, sampah ya, sampah di sana di kebun, sehingga banyak sekali sampah-sampah plastik yang terkubur juga tidak akan hancur ya, tidak akan hancur, sehingga menghambat perkembangan terhadap lingkungan ini. Perilaku yang tidak bisa mencerminkan untuk hidup berkelanjutan. Plastik dibuang, nah seperti inilah perilaku manusia yang tidak mencerminkan gaya hidup yang berkelanjutan. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan ketika melihat sebuah tempat ya? Apa? Kan ada nih kayak gini. Ini kan seharusnya ini kalau masuk ke bumi kira-kira ini butuh berapa tahun untuk hancur? Ratusan. Ini perilaku manusia bukan? Iya. Ya, karena hanya manusia yang bisa membeli ini. Apa yang harus kita lakukan? Buang. Kita buang. Apakah kita cukup dengan berbicara? Dibuang, tidak. Apa yang harus kita lakukan? Action, aksi. Apa aksinya? Ambil, kita bawa, kita buang ke tempat sampah. Ini Zam. Nih botol-botol. Mana? Sini. Patah. Percaya. Pengolahan dengan cara ditampung lalu di tempat Kremasi. Tempat pembuangan sampah ya tentunya. Seperti itu. Film ini. Ya, mari.
Bapak mau ganti Bikin apa nih?